Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan Ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Kajian kita pagi hari ini yang ke-6 masih dalam bab man anta, siapa Anda, yaitu tentang model-model kepemimpinan, model leadership, namtun wa uslubun fi ta'amulihi, model-model leadership dalam tindakannya. Model leadership dalam tindakannya, hunaka thalathu anmatin lil qiyadah, ada 3 model, 3 uslub, 3 gaya kepemimpinan. Tiga gaya kepemimpinan itu, 1 ar-rois, gaya kepemimpinan model rois. Model rois, model presiden yang pendekatannya adalah hukuman. Hukuman yang keras. Orang model ini yaqudu jam'an minal basar, dia memimpin sekelompok orang yang mempercayai kemampuan dan mentalitasnya, bahwa pendekatannya dia dalam memimpin itu dengan ar-rad'u wal 'iqab, ia ahadu ahami asali biqiyadati. Bagaimana dia memimpin sebuah organisasi, dia dengan cara ar-rad'u wal 'iqab, yaitu alat pencegahannya dan 'iqabnya, hukumannya, itu menjadi alat terpenting dalam kepemimpinannya. Yara annahu da'iman ala shawab, dia merasa benar terus dan selalu memperingatkan kepada anak buahnya yang dipimpin, annahu rois, ini gua pemimpinnya, saya pemimpinnya. Maka ketika ada yang belot, langsung, ada yang kritis, langsung diberi peringatan. Itu model gaya kepemimpinan nomor 1. Gaya kepemimpinan nomor 2, ar-rais al-fa'il, acting presiden. Bukan presiden, tapi acting presiden. Kalau ar-rais itu presiden. Kenapa presiden selalu begitu? Hukum. Ya karena orang jutaan, kalau pendekatannya tidak hukum, ya
susah gitu. Maka gaya presiden. Nomor 2, gaya ar-rais al-fa'il, acting presiden. Orang yang jadi pemimpin model ini adalah orang yang sangat praktis. Saksun amaliyun jiddan, orangnya sangat praktis, tidak percaya kecuali pada dirinya, maka kerjaan-kerjaan dikerjain sendiri. Bahkan tidak percaya kepada pekerjanya atau staf-stafnya atau bawahannya. Mereka pemimpin model ini yaqumu bikulli syai'in binafsih. Mereka melakukan apa saja sendiri, nggak percaya dengan orang lain. Tidak bisa mendelegasikan kerjaan-kerjaan, kewajiban apa terhadap orang lain. La yufawidu ahadan kayakum bi'amalihi niyabatan anhu. Tidak mungkin dia bisa memberikan kerjaan atau delegasi kepada orang lain dengan baik karena nggak percaya sama orang lain. Padahal dia sendiri memang orang yang mujtahid jiddan, orang yang sangat-sangat keras, pekerja keras, percaya, mukhlis, setia kepada atasannya, wasi'ul ma'rifah wal khubrah, orang yang luas pengetahuannya dan pengalamannya. Itu model ar-rais al-fa'il yang kedua. Yang ketiga kemarin masih membahas tentang model kepemimpinan, yaitu model al-mudir, direktur. Rajulun yu'minu bidustur asyirkah au laihatiha. Orang yang paham dan ketika kerja selalu pegangan kepada aturan-aturan. Pegangan pada aturan, pegangan pada model ADART-nya itu selalu dipegang keras. Dia bisa membuat perencanaan dan juga bisa menyelesaikannya sendiri. Dia termasuk orang yang lama ni'indahu fi ifna'i umrih al-wadhifi fi mutaba'ati tafasil. Orang yang tidak masalah menghabiskan umurnya untuk pekerjaannya. Siang malam. Ini seperti zaman dulu Gus Dur, NU gila NU gitu. Itu guyonannya begitu zaman dulu. Siang malam ngurusi NU terus. Nah, ini orang model pemimpin yang ketiga. Nah, dari 3 model ini, yaitu model ar-rais, model ar-rais al-fa'il, dan model al-mudir, kalau ini dikumpulkan jadi satu, bisa keras seperti model ar-rais, pendekatannya hukum, bisa ar-rais al-fa'il, orang yang praktis, tapi bisa juga al-mudir, rajulun yu'minu bidustur asyirka, yang tahu kerja itu tidak salah karena sesuai peta kerjanya itu mau apa dalam 1 tahun, dan tahu membuat rencana-rencana dan mengaplikasikannya. Nah, orang yang memahami dan mempunyai 3 model karakter kepemimpinan ini, itulah al-qaid.
Al-Qaid, leader. Jadi leader itu ya dari segala arah model ada di situ, di dirinya. Itu disebut Al-Qaid, leader. Siapa Al-Qaid itu? Rajulun mubaddi'un, seseorang yang kreatif. Orangnya kalau leader, pemimpin itu kreatif. Nggak monoton itu saja. Dia bisa melakukan ABC, lurus, ABCDEF, lurus, bisa ACDC, bisa begitu. Naik turun, bisa loncat. Rajulun mubaddi'un, orangnya kreatif, tastatiu antuqarana bisuhulatin, mampu untuk membandingkan, mudah untuk membandingkan, mampu untuk membandingkan, tastatiu mampu, antuqarana untuk membandingkan, bisuhulatin dengan mudah, halatal alam amali, dalam keadaan pekerjaan. Kerjaan apa saja mudah. Mudah adaptasinya. Orang yang mudah adaptasi qabla muqaddimihi, sebelum diperkenalkan, wahalataha, dan keadaannya ba'da muqaddimi, setelah diperkenalkan. Siapa qaid? Jadi qaid, leader itu orang yang sangat kreatif, bisa membandingkan dengan mudah apa-apa yang ada di depannya. Dia mengalami apa saja fleksibel, mudah masuknya, mudah komunikasinya. Mahirun fi wada'il khattati, pandai dalam menerapkan rencana. Pandai dalam menerapkan rencana, waru'yah, dan visi. Jadi orang model ini, orangnya mudah bergaul, baik sebelum atau setelah diperkenalkan atas tugas tertentu, dia mahir dalam menciptakan satu planning dan misi-misi, mahirun dan mahir fi tangfidhi tilkar ru'yati, dalam merealisasikan visi itu, mutamayyizun fi idka'i ruhil hamasati, dan menonjol dalam membangkitkan semangat, wa tahfizi, dan memotivasi, fi muwadhafihi, dalam karyawannya, wa zumalaihi, dan rekan-rekannya. Orang model ini orang yang mampu untuk memberikan dan membawa visi besar ke depan, dan mampu untuk memotivasi bawahannya, karyawannya, rekan sekerjanya. Itu mampu untuk itu. Jadi kalau jadi pemimpin itu tidak cukup hanya diam saja, ngikutin orang nggak jelas. Mestinya jadi pemimpin diikutin orang. Diikutin orang, kita arahkan tujuannya kemana? Lakukan. Tujuannya kemana? Laksanakan. Itu begitu. Itulah pemimpin. Mampu untuk memotivasi orang. Yatawasalu ma'al akhari bisyaklin mubahirin. Qaid, leader yang semacam ini mampu untuk komunikasi dengan orang lain. Yatawasalu, berkomunikasi, ma'al akhari, dengan orang lain, bisyaklin mubahirin,
dengan cara yang mengesankan. Kalau dia ngomong, terkesan orang itu. Kalau dia pidato, terkesan orang itu. Kalau dia menyampaikan gagasan-gagasannya, terkesan orang itu. Kalimat-kalimatnya enak, kata-katanya enak. Kan ada orang, setiap pidato kalimatnya tuh nyelekit. Tahu nggak nyelekit? Apa? Nyelekitnya nyakitin gitu. Membandingkan ya, nginjek kanan, narik, nginjek ke bawah, narik ke atas. Banyak orang tidak menyadari itu kalau bicara itu seperti membelah bambu. Yang bawah diinjak, yang atas ditarik ke atas. Dua-duanya sakit. Nah, tapi al-qa'id rajulun mubaddi'un tastatiu antuqarina bisuhulatin. Antuqarana bisuhulatin. Ini komunikasinya bagus, enak, bisyaklin mubahirin, dengan cara yang mengesankan, murunut tijahil muskilati, dan fleksibel terhadap masalah. Kalau ngelihat satu masalah, fleksibel, bisa dicapai, diatasinya dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, atau dari muter, terserah. Kan ada orang yang kaku. Kalau ada masalah itu harus begini, jalannya begini, nggak begitu. Kalau ada masalah, model qaid ini dia fleksibel. Masalahnya misalnya harus nganter orang ke Monas, itu masalahnya. Jam 10 harus sampai. Lah tinggal dihitung aja. Mau pakai taksi, pakai bajaj, pakai ojek, jalan kaki, naik pesawat. Dari Kedoya ke Monas, nganter orang. Lah, itu sama-sama nganter orang, itu caranya macam-macam. Ada yang ngajak jalan kaki aja, alasannya murah. Dari sini Monas jalan kaki, alasannya murah. Itu pemimpin ada yang model kayak gitu. Ada yang naik sepeda ontel, dari sini ke Monas sepeda ontel. Ada yang caranya naik sepeda motor. Ada yang naik gojek. Ada yang naik taksi. Bahkan ada nganter orang dari Kedoya ke Monas, itu inginnya naik pesawat. Nah, ini model pemimpin. Tapi bagi qaid, itu dari macam-macam model itu langsung dipilih mana yang efektif, yang dibutuhkan yang mana, yang paling cepat, atau yang paling apa, sesuai kebutuhan. Maka ketika sesuai kebutuhan itu menjadi fleksibel, murunut tijahil muskilat, fleksibel dalam menghadapi persoalan. Lah Anda itu harus bisa dan mampu begitu. Jadi caranya banyak. Jalan kaki, sepeda ontel, naik motor aja banyak pilihannya. Gojek, bayar. Bawa sendiri kalau punya bensin. Jadi pilihan-pilihan beserta resikonya dipikirkan. Nah, orang model semacam ini yang murunut tijahil muskilat, yastati'u at-taghallub 'alaiha bisuhulah. Yastati'u, mampu siapa qaid, mampu at-taghallub, akan menguasai, mengatasi 'alaiha, atas muskilat, bisuhulatin, dengan mudah. Jadi orang model semacam ini ngatasi masalah mudah. Karena ada pilihan yang banyak dan yang rasional.
Tapi ada orang model mudir ini, wah ini kan sudah ditulis nih, ke Monasnya harus pakai taksi. Karena udah ditulis pakai taksi, sementara pakai taksi itu lagi persoalannya macet. Kalau 1 jam tidak sampai, padahal ini harus 1 jam. Nah, mestinya berpikirnya begitu. Tapi model yang al-mudir tidak harus pakai taksi. Ini udah direncanakannya pakai taksi kok. Jadi nggak melihat murunut tijahil muskilat. Nah, qaid wa yasiru malhudotina, dan mudah bergaul. Orangnya mudah bergaul. Baru ketemu orang, salaman, tersenyum, ngobrol, hangat obrolannya, enak, kedengeran kalimatnya. Orang tidak takut membuka diri, senyum, tidak tambah 2 senti terus. Nah, itu al-qaid. Baru datang orang, baru ketemu, salaman, kenalan, dipersilakan duduk, senyum enak, ketemu. Nah, itu yara anna fariqal amal ladaihi aham min aisyai. Yara melihat siapa qaid anna fariqal amal, sesungguhnya tim kerja, teamwork, tim kerja, ladaihi aham, baginya itu ahamun, lebih penting. Jadi orang model gini itu mengutamakan teamwork, cara kerjanya, mengutamakan bersama-sama, membuat tim, nggak kerja sendiri, model mudir, atau nggak kerja sendiri model ar-rais al-fa'il, tapi model tim, min aisyai. Tim itu lebih penting min aisyai, dari apa saja. Jadi fleksibel orangnya, komunikasi dengan baik, mengatasi masalah dengan mudah, fleksibel mengatasi cara-cara masalah apa saja, mudah untuk menguasai dan mengatasi persoalan. Cara kerjanya mengutamakan teamwork. Cara kerjanya mengutamakan teamwork, mengutamakan bersama-sama. Kadang orang malah membunuh teamwork itu. Tim itu banyak, 1, 2, 3, 4, 5 orang. Atau 1, 2, 3 orang. Nah, 1, 2, 3 itu disatukan, bukan dipecah-pecah. Banyak orang yang memecah-mecah. Di sini si ngomong kepada si A, ngomongnya A. Ngomong kepada si B, ngomongnya B. Padahal satu tujuan, omongannya beda-beda. Kadang mengadu di antara A dan B, diadu. Nah, qaid itu yahtammu bil janibil insani. Yahtammu, mempedulikan siapa qaid bil janibil insani, dengan sisi kemanusiaan. Cara kerjanya melihat kemanusiaan. Pantas enggak? Manusiawi enggak? Gajinya berapa? Manusiawi enggak? Beratnya kerja seberapa? Dihitung bobot kerjaannya. Manusiawi enggak? Hak dan kewajiban ditimbang. Haknya seberapa? Kewajibannya seberapa bobotnya? Ditimbang. Itu orang qaid itu yahtamu bil janibil insani lidzalik yuhibbuhul jami'. Dia karena bisa memberi bobot atas kerjaannya dan memberi bobot atas haknya. Banyak orang
pintar memberi bobot pada kewajibannya, tapi kurang pintar memberi bobot pada haknya. Ketika fokus terhadap kerjaan harus selesai, dia melakukan terus, memotivasi cepat selesai, kerja. Tapi ketika membayar, memberi bobot haknya, itu tidak sepadan. Nah, itu bukan qaid yang baik. Qaid adalah yang yahtamu bil janibil insani, yaitu yang mampu untuk peduli dengan sisi kemanusiaan. Yuhibbuhul jami' lidzalik yuhibbuhu, karena itu mencintai pada qaid siapal jami'u seluruhnya. Orang model ini dicintai. Wa yuhibbuna al-amala ma'ahu. Wa yuhibbuna, dan mencintai siapa orang-orang atau farik al-amal ma'ahu, bekerja bersamanya. Orang yang demikian, fariknya, timnya akan senang bekerja dengan dia. Mahmakana murhiqon au kabiron, tidak peduli, mahmakana murhiqon, tidak peduli seberapa rumit, au kabiron, atau seberapa besar, tidak peduli. Kalau yang dipimpin sudah senang, ya tawassal ma'al akhar bisyaklin mubahirin, komunikasinya nyambung, cara ngomong enak, tidak nyelekitin, bisa memotivasi, bisa mendekati satu persatu, personel to personel, enak, perasaannya hangat, bawaannya itu kalau ketemu saja itu sudah senang, ketemu qaidnya sudah senang, apalagi bisa sampai berjabat tangan, senang sekali. Yahtamu bil janibil insani, mementingkan kemanusiaan. Orangnya mementingkan teamwork. Teamworknya diurusi dengan baik. Nah, orang yang semacam ini disebut al-qaid. Nah, Anda harus bisa mencoba ini. Dari skop yang paling kecil. Pagi-pagi Anda punya tim 3-4 orang nyapu, membersihkan. Pimpin, nyapu, membersihkan. Punya tim 3-4 orang, membersihkan kamarnya. Pimpin. Ajak bersama. 3-4 orang dipimpin, membersihkan dapur, pimpin. Latihan mimpin ini. Kalau sudah terbiasa latihan mimpin seperti tadi, menjadi al-qaid, nanti memudahkan Anda jadi pemimpin tanpa kampanye-kampanye. Itu. Kampanyenya dengan pekerjaan aja. Kampanyenya dengan kewajiban yang harus dilakukan aja. Nah kan sekarang ini, dia belum pernah melakukan apa-apa, kampanye untuk melakukan apa-apa. Itu pemimpin yang masih baru akan belajar. Nah, Anda belajar dari sekarang, jadi pemimpin, lakukan sesuatu, sampai menghasilkan sesuatu. Sampai Allah melihat hasilnya. Wa rasuluh, rasulnya melihat hasilnya. Wal mu'minun, mu'min, orang-orang mu'min melihat hasilnya. Fasayarallah amalakum wa rasuluh wal mu'minun. Nah, kreatif semacam ini, itulah kampanye yang terbaik. Jadi nggak perlu ngomong pilih saya gitu. Tapi orang sudah melihat, oh karyanya dia ini.
kreativitasnya dia ini. Oh, historicalnya dia begini. Kelihatan sudah, di publik itu loh kelihatan telah melakukan 1, 2, 3, 4. Lah, belum pernah melakukan apa-apa, ya maka menjadi ada kampanye. Itulah perbedaan model gaya kepemimpinan, yaitu nomor 1 model Rais, model kepresidenan, nomor 2 model acting presiden, Ar-Rais Al-Fa'il, nomor ketiga model Al-Mudir. Dari 3 model ini, satukan menjadi 1, jadilah Al-Qaid, Rajulun Mubaddi'un. Nah, Anda belajarnya ini yang Al-Qaid. Kalau pemimpin adalah Al-Qaid. Bisa menggerakkan orang, bisa mengajak orang dengan senyumnya saja, bisa mengajak orang, bisa menatap orang dengan hanya kerdipan mata saja sudah dia berhenti, macam-macam. Nah, ini kalau sudah kayak gini, yuhibbuna al-amala ma'hu mahma kana murhiqan aw kabiran. Itu intinya Al-Qaid. Lalu kita setelah mempelajari tentang model-model kepemimpinan, kita akan membandingkan sekarang, yaitu al-ikhtilaf bainal mudir wal qaid. Coba kita lihat perbandingannya, yaitu perbedaan antara manajer dan pemimpin. Al-ikhtilaf bainal mudir wal qaid. Mudir itu kayak apa, qaid kayak apa, kita bandingkan satu-satu. Hasabama auradat majallah Fortune fa inna hunaka ikhtilafan jauhariyan bainal mudir at-taqlidi wal qaid al-mubaddi'. Fa inna hunaka di sana ikhtilafan, ada perbedaan jauharian yang mendasar bainal mudir at-taqlidi, antara manajer tradisional wal qaid al-mubaddi' dan pemimpin yang kreatif. Kita akan melihat perbedaan dan persamaannya antara al-mudir at-taqlidi wal qaid al-mubaddi', antara direktur yang tradisional seperti biasa dan al-qaid al-mubaddi', kepemimpinan atau pemimpin yang kreatif. Bagaimana cara membedakannya? Ada sebuah tabel. Sebelah kanan al-mudir dan sebelah kiri al-qaid. Yang pertama al-mudir. Al-mudir itu yudirul amala al-mukallafa bihi. Itu mudir, yaitu pekerjaan yang ditugaskan. Yudiru al-amala, memanage pekerjaan yang ditugaskan bihi padanya. Jadi itu kalau mudir. Direktur itu hanya memanage sebuah pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Ini ada kerjaan, selesaikan. Nah, kemudian dia lakukan dan dia kerjakan, selesai. Itu mudir. Nah, kalau qaid yubaddi'u wa yujaddidu wa yatamayyazu fi ayyi amalin yaqumu bihi. Yubaddi'u kreatif atau menciptakan kreativitas, wa yujaddidu dan memperbarui, wa yatamayyazu dan menjadi unggul atau top fi ayyi amalin dalam kerjaan apa saja yaqumu bihi yang ia lakukan.
apa bihi amal. Kalau qaid, dia kreatif. Dia bisa melakukan dan memperbarui. Dan dia unggul dalam melakukan kerjaannya. Jadi kalau mudir, ini tugas kerjaan selesai. Dah, itu mudir. Tapi kalau qaid, wah dia bisa macam-macam itu. Bisa tugasnya selesai dengan baik, bisa mendapatkan sesuatu yang lain, itu qaid. Jadi kalau kemarin di depan diceritakan, kalau mudir, coba perintahnya satu, sama. Kasih kehidupan dia. Coba hidupi Muhammad. Nah kalau yang disuruh mudir, ya sudah pagi-pagi anteri nasi. Setiap hari nganter nasi aja biar makan hidup. Atau anteri ikan, itu mudir. Tapi kalau qaid, suruh ngidupin gitu, dia mikir. Oke, sekarang kebutuhannya apa? Untuk pertama, makan. Oke, kasih makan. Lalu, dia kasih kailnya. Alatnya untuk cari makan. Lalu, ajari cara memakai kail, cara memakai alatnya. Dan ajari cara membuat alatnya. Nah, itu namanya qaid. Nah, kalau mudir enggak. Kalimat perintahnya satu, kalau di qaid bisa macam-macam kembangannya. Yubati'u wa yujaddidu wa yatamayyazu fi ayyi amalin yaqumu bihi. Itu contohnya gitu. Jadi kalau dia perintahkan, ini mudir, ini qaid. Coba santri, ajari santri. Itu. Ajari apa? Ngaji Quran. Perintahnya satu, santri ajari ngaji Quran. Mudir, ya sudah, bawa Al-Quran, datang, dia di depannya, Assalamualaikum, ngajari Quran. Sudah selesai. Tapi kalau mudir, dia datang, memperkenalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan isinya, mempraktekkan isinya, untuk melihat ke belakang yang sudah ia lakukan dengan Al-Quran, untuk melihat ke depan dengan Al-Quran. Nah, dia praktekkan itu semua. Jadi, yubaddi' wa yujaddid. Itu qaid. Nah, Anda dididik ini, jangan mati hanya dikasih instruksi satu, berhenti satu, nggak berkembang. Itu mudir. Nah. Yang kedua, mudir ya'malu ala istimrari ajalatil amal. Itu nomor 2. Bahwa ya'malu bekerja siapa mudir, amala istimrari. Ya'malu bekerja siapa mudir, amala istimrari ajalatil amal, dalam kelanjutan roda pekerjaan. Seorang mudir hanya kerja untuk melanjutkan terus saja proses kerja. Setelah selesai 1, 2, 3, 4, gitu aja. Mudah, diperintah saja oleh orang yang punya mudir. Tapi kalau qaid, nah ini. Yanmi wa yatatawwar wa yab'ath da'iman amma yufidu al-amal. Ini yang terpenting. Tumbuh, wayatatawar, dan mengembangkan, wayatatawaru, wayabahathu, dan mencari, daiman, terus menerus, amma yufidu, pada hal-hal yang memberikan faidah, al-amal, akan
suatu pekerjaan. Kalau mudir itu bekerja untuk menyelesaikan sesuatu kerjaan itu. Tapi kalau qaid itu tumbuh, mengembangkan, mencari. Sudah tumbuh, sudah mengembangkan, mencari. Kayak tadi, satu disuruh ngaji Al-Quran, kalau mudir ya sudah, ngaji aja dibaca, selesai. Kalau mudir tidak. Macam-macam tumbuhnya, bisa ngajarkan menulisnya, bisa ngajarkan kiroahnya, berkembang, bisa mengajarkan tafsirnya, itu berkembang. Wa yatatawwaru wa yabahatsu daiman amma yufidul amal. Ama dari hal-hal yufidu yang berfaedah. Apalah amalu suatu kerjaan. Itu kalau qaid. Nomor 3 kalau mudir. Yudiru fariqahu mu'tamidan ala quwwatihi wa saytaratihi al-wadhifiyah. Ini kalau mudir. Nomor 3, yudiru memimpin, melakukan, memanage fariqahu pada timnya. Mudir mu'tamidan secara sengaja mengandalkan ala kuwatihi pada kekuatannya, wasaitoratihi dan kontrolnya, wasaitorati dan kontrolnya, al-wadhifiyah secara fungsional. Kalau mudir memanage memanage, mengatur timnya, mengandalkan kekuatannya dan kontrol tugasnya. Ya sudah. Mu'tamidan ala quwwatihi, memanage timnya, hanya dia bersandarkan kepada kekuatannya dia dan kontrolnya dia. Kalau tidak mampu, karena nggak bisa ada kekuatan dan tidak bisa mengontrol, ya berhenti di situ. Pokoknya ya sebatas kekuatan dan kemampuannya saja. Titik. Itu mudir. Kalau qaid ya'tamidu fi idaratihi li fariqihi ala thiqatihi bi nafsihi wa bi qudratihi. Itu kalau qaid ya'tamidu tergantung fi idaratihi dalam mengelola, li fariqihi dalam mengelolanya qaid, li fariqihi kepada timnya qaid, ala thiqatihi atas kepercayaannya qaid, binafsi pada dirinya qaid, wa bi qudrati dan kemampuannya qaid. Kalau qaid memberikan otoritas terhadap timnya, ya sudah, dikasih, tidak dilakukan sendiri, dikasih kepercayaan kepada timnya, li fariqihi, percaya penuh, lakukan, kasih target, kasih modalnya berapa, ditanya timnya itu, butuh berapa? Sekian. Untuk menyelesaikan ini butuh berapa? Sekian. Berapa hari? Sekian hari. Berapa jam? Sekian jam. Selesai kayak apa? Tuntas. Nah, itu namanya qaid. Mampu untuk memberikan delegasi kepada orang lain, kepada timnya, binafsihi wa biqudratihi, atas dirinya sendiri, atas kemampuannya juga, percaya juga terhadap kemampuan orang lain. Kalau belum percaya, ya belum dikasih tugas. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat,
perbedaan antara mudir dan qaid. Mudir yu'ti ma yatawajjabu alaihi bitariqah as-sahihah. Yu'ti ma yatawajjabu alaihi bitariqah as-sahihah, bahwa mudir adalah melaksanakan sesuatu dengan cara yang benar. Itu mudir. Melaksanakan sesuatu dengan cara yang benar, bitariqah as-sahihah. Melaksanakan sesuatu. Sesuatunya sudah diperintah oleh orang lain dengan cara yang benar. Tapi kalau qaid, yaf'alul asya as-sahihah, melakukan apa saja dengan benar. Itu qaid. Jadi banyak apa saja dengan benar. Mudir melakukan sesuatu, ya satu apa ini dengan benar. Sama-sama dengan benar, mudir dan qaid adalah beda. Inilah kajian kita pagi hari ini tentang al-qaid. Kewajiban kita latihan setiap hari sekarang untuk menjadi qaid. Latihan komunikasi yang cerdas, baik, tepat, jelas. Jangan komunikasinya pun tidak jelas, ngomong nggak jelas, nggak nyambung. Yang mendengarkan perintahnya nggak jelas, nggak nyambung, ya marah, nanti bisa jadi marah gitu. Kalau perintah ngomong yang jelas, saya ingin ini dilakukan begini dengan biaya segini, hasilnya begini. Harus jelas. Apalagi zaman semacam ini, zaman fitnah macam-macam. Kalau perintahnya juga nggak jelas, nanti pelaksanaannya tidak jelas. Kalau pelaksanaannya tidak jelas, nanti anggarannya pun tidak jelas. Maka kalau jadi qaid harus jelas semua, targetnya jelas. Mengaplikasikan tindakan-tindakannya dengan cara yang baik. Ingat, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Anda semua leader, ra'in, pemimpin, dan setiap pemimpin dimintain pertanggungjawabannya. Pemimpin qaid yang baik, maka akan bertanggung jawab dengan baik. Menjadi qaid yang baik, pemimpin yang baik, itu harus mampu dadagi yang dipimpin. Apa itu dadagi? Harus mampu bertanggung jawab kepada yang dipimpin. Rata-rata nih, pimpinan hari ini, kalau jelek, disalahkan kepada yang dipimpin. Kalau baik, itu gua. Itu begitu rata-rata. Kalau ada salahnya, pemimpinnya nggak tanggung jawab. Nah, kalau qaid semua tanggung jawab, itu saya, karena ini tim saya, melaksanakan atas perintah saya. Pemimpin yang baik adalah tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ini. Kalau baik, untuk bersama-sama. Kalau kurang baik, adalah pemimpinnya yang salah. Karena timnya itu adalah yang digerakkan saja, yang dimanage saja oleh qaidnya. Nah, Anda harus bisa jadi ini. Anda tahu ilmu ini, nggak perlu untuk menyalah-nyalahkan orang. Nanti Anda tahu ini,
setiap hari nyalahkan orang terus, ya digebukin wong kowe kok. Gitu. Jadi Anda setelah paham ini, jangan untuk nyalah-nyalain orang terus. Kalau mau ngajarkan, pelan-pelan. Harus yatawassal ma'al akhar bisyaklin mubahirin. Bagaimana dikomunikasikan dengan baik. Murun tijahil muskilat, fleksibel menyampaikannya gitu. Jadi kalau berhasil, untuk bersama-sama. Kalau gagal, ya untuk bersama-sama. Biasanya kan kalau berhasil, nih gua pimpinannya. Kalau gagal, wah, anak buah saya sih bodoh-bodoh. Kita kasih tahu aja, nggak pada ngerti. Nah, ketika ngomong kayak gitu, itu belum jadi qaid. Itu masih mudir. Masih mudir. Kalau qaid, yes, we are together. Success together, living together. Happy together. Begitu. Karena apa? Karena yahtamu bil janibil insani. Karena mementingkan juga atas kemanusiaan. Ya bisa memuji, tapi juga bisa menguji. Seorang qaid itu bisa memuji timnya, tapi juga bisa menguji timnya. Tidak sekedar dipuji dan diuji, tapi juga diberi gaji timnya itu. Menguji, memuji, memberi gaji. Itu menjadi penting untuk menjadi qaid. Itulah kajian kita yang ke-6 hari ini. Kita akan lanjutkan besok tentang samatul qaid al-fa'al, yaitu tentang ciri-ciri pemimpin yang efektif. Nah, besok kita akan melihat ciri-cirinya pemimpin yang efektif. Maka ikuti kajian ini besok, masih bagus-bagus semua. Kalau Anda ingin jadi pemimpin, ikutilah kajian ini. Cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.